saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, pada video kali ini ada doktrin Habib yang menurut saya harus kita up dan ini harus kita lawan. Karena doktrin ini membuat orang lain nggak tambah pinter, nggak tambah cerdas. Ya, nggak tambah pinter, nggak tambah cerdas, tapi nambah dungu nih. Oleh karena itu kita harus sampaikan ini untuk edukasi. Kita tidak membenci siapapun. Kita juga tidak membenci Habib Ba'alawi, tetapi siapapun yang mengajarkan, menyampaikan hal-hal yang membodohi umat, khususnya umat Islam, harus kita lawan. Kita harus luruskan, ya, supaya ini tidak dianggap kebenaran terus-terusan. Karena kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran selama masih ada kebohongan-kebohongan yang didoktrinkan dengan dibungkus ajaran agama, dengan dibungkus dengan ajaran spiritual dari Oknum Habib Ba'alawi. Sebenarnya siapapun, kalau memang dia mengajarkan sesuatu yang menimbulkan kebodohan, tentu kita akan lawan. Nah, ini ada 2 video, cuplikan video yang akan kita sampaikan ke Anda dari beberapa konten kreator. Oleh karena itu simak video ini sampai akhir, supaya Anda tidak gagal paham dengan apa yang ingin ada banyak sekali saudaraku, ya doktrin-doktrin yang pernah disampaikan oleh Oknum Habib ya, sebelum kita sampaikan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama misalnya Hanif Al-Athos telah mendoktrin bahwa tes DNA itu haram. Ya, padahal ulama-ulama Nusantara yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama di muktamar yang ke-31 itu sudah jelas menyampaikan boleh tes DNA untuk membatalkan nasab seseorang, tetapi oleh Habib Ba'alawi dikatakan haram, bahkan diikuti oleh muhibinnya. Saudara, tidak sedikit orang yang sudah menjadi muhibin, yang otaknya tercuci, teracuni oleh doktrin-doktrin menyesatkan dari Oknum Habib Ba'alawi, dan ini harus kita lawan. Kita harus suarakan dengan semangat memperjuangkan kesetaraan. Saudara-saudaraku, jadi kita itu tahu betul bahwa tes DNA itu paling ditakuti oleh Oknum Habib Ba'alawi termasuk Hanif Al-Athos. Ternyata dalam video kita sebelumnya sudah kita bongkar, Hanif Al-Athos ternyata haplogrupnya G berdasarkan yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto. Keluarga dari Al-Athos itu haplogrupnya G. Dan ini adalah bukti ilmiah. Nah, sehingga doktrin yang menyebutkan bahwa tes DNA adalah haram itu adalah doktrin yang menyesatkan. Kemudian dari Ba'alawi berusaha, dari para muhibinnya berusaha untuk memframing ya bahwa perusahaan tes DNA nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Ini juga sudah dibantah oleh Dr. Sugeng Sugiharto. Kalau dibanting dengan kalau dibandingkan dengan oknum-oknum yang ada di Maktab Daimi apa itu ya, Robito Alawiyah jauh lebih, bisa dipertanggungjawabkan dari hasil tes DNA. Saudara, Oknum Habib misalnya juga sebut saja adalah si Novel Alaidrus mendoktrin bahwa Indonesia ini kalau misalnya Habib-habibnya tidak aman ya, tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tapi bumi juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doktrin-doktrin di antara doktrin yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu terima kasih kepada saudara yang masih berminat untuk terus menyimak channel kita, supaya Anda yang sudah tahu semakin ingat, semakin tahu, yang belum tahu supaya tahu. Untuk menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa ada banyak sekali doktrin dari Oknum Habib yang tujuannya berorientasi untuk keuntungan mereka. Mengkapitalisasi nasab Rasulullah untuk kemuliaan mereka, untuk keuntungan mereka supaya mereka mendapatkan materi dan seterusnya. Nah, tidak usah berpanjang lebar, saya akan sampaikan dulu video. Saya tidak akan tampilkan, videonya ya secara lama-lama ya, tetapi ya mungkin sekiranya perlu nanti akan saya sampaikan ya. Kenapa? Kalau lama-lama saya sampaikan khawatirnya nanti saya kena, apa ya, hak cipta. Karena beberapa kali konten saya itu dapat dolar merah, tidak hanya kuning tapi merah, artinya nggak bisa dimonetize. Oleh karena itu saya ingin Anda paham ya, tidak semua video saya tampakkan gambarnya ya, saya harus selektif, Saudara. Oke, yang pertama ini ada sebuah
katakanlah doktrin ya dari Onom Habib, katanya katanya kalau membatalkan nasab Habib Ba'alawi itu kufur katanya. Masya Allah, ini luar biasa. Oke, kita simak ini videonya yang pertama. Nanti akan saya sampaikan video berikutnya, itu dari Gus Ubaid Aminullah ya. Ini yang pertama dulu. Sebagaimana yang terjadi di negeri kita saat ini, banyak orang-orang yang meragukan atau justru mempertanyakan nasab dari para Habib-Habib Ba'alawi ini betul tidak tersambung kepada Rasulullah secara sah atau justru terputus. Nah, Habib ini teman-teman menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah yang kurang lebih maknanya adalah Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang bisa mendekatkan seorang kepada kekufuran. Salah satunya beliau sebutkan adalah menikam nasab orang lain, atau dalam artian membatalkan nasab orang lain. Betulkah teman-teman ya, membatalkan atau meragukan nasab orang lain bisa membuat seorang menjadi kufur? Nanti kita akan bahas teman-teman. Tapi sebelum itu ya, beliau juga melanjutkan di sini. Beliau mengatakan sebagaimana juga orang tidak boleh mengakui dirinya ya nasabnya tersambung kepada ini. Misal contohnya ya, saya tidak boleh mengakui sebagai anaknya si fulan ya. Misalkan saya mengatakan saya adalah putranya bapak ini, saya adalah putranya ibu ini, atau sebaliknya ya, bapak itu, ibu itu adalah orang tua saya. Baik, kalau itu kita sepakati, memang jelas hadisnya seperti itu. Tidak boleh mengakui orang tua itu, ayah itu, ibu itu sebagai orang tua kita. Tidak boleh ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, betulkah seseorang itu bisa menjadi kufur ketika meragukan atau membatalkan nasab orang lain? Pertanyaannya adalah membatalkan nasab yang seperti apa dulu nih? Terkecuali teman-teman, misalkan contoh seperti ini ya, saya membatalkan nasab orang lain yang jelas-jelas sebenarnya nasabnya memang sah. Contoh misalkan di tetangga saya ya, saya mengetahui orang ini ya, orang tuanya adalah ini, bapaknya adalah ini, ibunya adalah ini. Namun karena kebencian saya mengatakan kepada orang ini, bapak itu bukan bapakmu ya, ibu itu bukan ibumu, atau sebaliknya ya, saya mengatakan kepada bapak atau si ibu itu mengatakan anak ini bukan anakmu. Barulah mungkin itu saya bisa terkena dengan hukum kufur karena saya membatalkan nasab orang yang jelas-jelas teman-teman ya, apalagi melalui jalur pernikahan yang sah. Tapi berbeda dengan para Habib-Habib Ba'alawi ini teman-teman ya, bagaimana kita bisa yakin 100% nasabnya tersambung kepada Rasulullah? Bayangkan ya, secara jarak saja, jaraknya dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu teman-teman ya. Makanya ada isu untuk melakukan tes DNA. Kenapa? Karena di antara mereka juga ada yang sering mengaku ya menemukan ya peninggalan dari Rasulullah seperti rambut, misalkan gigi. Sedangkan itu kan media-media itu bisa dijadikan sebagai alat pengujian ya, nasab kalian tersambung atau tidak. Tapi justru tidak mau atau tidak berani mereka lakukan teman-teman ya. Jadi nggak tepat kalau hadis itu dikatakan bahwa orang yang melakukan nasab para Habib Ba'alawi ini mendekati kekufuran. Coba kita simak dulu videonya teman-teman. Mengenai nasab ini penting sekali, baik untuk mengenali nasab Nabi Muhammad SAW atau memahami kehormatan nasab secara umum. Memahami kehormatan nasab secara umum. Karena nasab ini marwah seseorang. Menodai marwah seseorang dosa besar. Kata baginda Rasulullah SAW, perkara yang boleh menyebabkan kekufuran, yakni dosanya itu hampir kepada dosa kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, menikam nasab orang. Menikam nasab orang, menafikan nasab orang. Kamu bukan anak ayah kamu, contohnya begitu. Ada dosa besar ya. Kamu bukan keturunan daripada kabilah kamu, sama itu dosa besar itu. Seperti mana juga tidak boleh seseorang itu mengaku-ngaku kepada bukan nasab bapaknya. Seperti mana orang lain tidak boleh menikam nasab orang, orang itu sendiri tak boleh menisbahkan nasab kepada bukan bapaknya sendiri. La'anallahu man intasaba ila ghairi Nabi. Allah melaknat orang kalau menasabkan kepada bukan bapaknya. Menasabkan bapak angkatnya tak boleh. Bagaimana? Nasab itu tidak boleh hanya sabit dengan DNA.
Disebabkan oleh karena ada kalanya DNA seorang itu sama, tapi tak boleh dinasabkan kepada Tuhan yang punya DNA. Anak zina, kalau dia DNA-nya sama, anak dari bapaknya. Tapi dalam Islam boleh ke anak zina dinasabkan kepada bapaknya? Tidak boleh. Apa sebabnya? Sebab sabitnya nasab itu bukan dengan DNA. Yang pertama sekali adalah dengan pernikahan yang sah. Itu baru sabit nasab. Oke teman-teman ya, kurang lebih videonya seperti itu. Jadi kita di sini nggak berbicara anak dari hasil zina ya atau pernikahan yang sah. Kita akui kok para Habib Alawi ini lahir dari pernikahan yang sah. Tapi di sini yang kita tanggapi karena beliau di sini menyampaikan sebuah hadis yang katanya Rasulullah bersabda ada dua perkara yang bisa mendekatkan seorang kepada kekufuran, yaitu salah satunya adalah menikam nasab orang lain atau meragukan atau membatalkan nasab orang lain. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya saya katakan teman-teman, terkecuali saya misalkan contohnya dengan jelas-jelas mengetahui bahwa anak ini adalah putranya dari bapak ini, atau anak ini adalah anak dari ibu ini. Kemudian karena kebencian pribadi saya mengatakan kamu bukan anaknya si bapak ini, kamu bukan anaknya si ibu ini. Barulah mungkin hukum kufur ya saya terkena teman-teman ya. Tapi kalau meragukan nasab para Habib Alawi ini yang jelas-jelas tidak ada buktinya teman-teman ya, bahkan melalui penelitian ilmiah juga yang dilakukan oleh ya Kiai Imaduddin juga tidak terbukti, malah terputus, yang nggak termasuk lah ya, nggak Jelas tidak termasuk kufur. Kita harus tegas mengatakan itu kepada masyarakat, saudara. Jadi membatalkan nasab Alawi itu tidak termasuk kufur. Ini harus clear kita jelaskan ke masyarakat, dasarnya sudah jelas. Kenapa? Karena nasab mereka itu sudah diteliti. Sudah ada fakta ilmiah. Yaitu kajian ilmiah. Kitab nasab, sejarah, filolog, dan juga tes DNA. Tes DNA adalah ilmu pasti. Jadi jelas. Doktrin yang disampaikan oleh Oknum Habib yang mengatakan bahwa membatalkan nasab Alawi itu kufur tertolak. Bahkan kita menjadi wajib menyampaikan ke masyarakat bahwa Alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Ini untuk kebaikan Alawi sendiri. Karena dia sendiri ngomong tidak boleh menyangkokkan, mengaku-ngaku nasab kepada yang bukan ayahnya. Jadi nggak boleh menyambungkan nasab kepada selain ayahnya. Ini kan sudah ada bukti. Dan bukti itu berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Seperti itu ya. Kalau kita membatalkan nasab seseorang yang sudah jelas, sudah terbukti, itu baru kufur. Namanya didasari kebencian. Kiai Haji Imaduddin Utsman berkali-kali menyampaikan ini tidak ada sedikit pun didasari kebencian. Ya. Kepada para muhibbin juga yang tidak suka dengan konten saya, ingat, saya tidak ada rasa kebencian sedikit pun kepada Habib. Justru saya sayang kepada mereka. Makanya saya sampaikan kebenaran karena dalilnya udah pasti. Ya, kalau sudah terbukti bukan sebagai nasabnya, ya jangan diaku-aku karena itu dilaknat. Kan buktinya sudah jelas, ya. Ini bukan masalah membicarakan tentang anak haram atau dikatakan oleh sebagian orang haram karena tidak melalui pernikahan syar'i. Kita sedang tidak membicarakan anak hasil zina, tidak. Kita percaya mereka Alawi itu punya anak pinak itu dilandasi dengan pernikahan yang syar'i yang sah. Tapi kemudian mereka mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, itu yang nggak benar. Karena apa? Sudah terbukti dan mereka sendiri nggak mampu membuktikan bahwa mereka benar sebagai keturunan Rasulullah. Seperti itu, semangat saudara. Ya. Terima kasih saudaraku, anak jalanan ya. Kemudian ada Rohidi 02, ada Henry Chandra ya. Kemudian ada Alan ya, terima kasih. Iya, saya setuju, lawan pembodohan ini. Kurang ajar mau memframing. Generasi muda harus sadar. Ini masalahnya nasab Habaib Alawi itu dia sendiri diberi kesempatan untuk membuktikan
Melalui Robito Alawiyah Kiai Haji Jamaluddin Usman sudah bertanya 12 pertanyaan, tak satu pun pertanyaan mampu dijawab. Lalu berdasarkan tes DNA mereka juga sudah terbukti haplogrupnya G, termasuk Hanif Alatos. Ya, lalu mereka berusaha membuat narasi, ya berbagai doktrin dia sampaikan kepada para muhibin agar mereka masih percaya bahwa Habib Alawi keturunan Rasulullah. Ya, semangat jadinya kayak saya ya. Kita lanjut ya. Kurang ajar bener nih. Ya. Tidak termasuk. Makanya teman-teman sekali lagi, saya ulangi, kalaupun ada hadis riwayat yang sahih seperti itu, maka maksudnya bukan seperti ini, yaitu orang-orang yang meragukan nasab dari para Habib Ba'alawi ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut adalah, kalau memang hadisnya sahih, yaitu orang-orang yang dengan sengaja membatalkan nasab orang lain, sedangkan dia sendiri tahu bahwa nasabnya memang sah, memang benar. Contohnya seperti yang kita lihat di depan mata kita, misalkan tetangga kita sudah mengetahui ya, sahabat kita ini bapaknya adalah si A, ibunya adalah si B. Lalu karena kebencian kita kepada teman kita ini, karena mungkin ada kesalahannya, lalu kita membuat berita atau isu-isu yang bohong. Lalu kita katakan kepada teman kita ini, sebenarnya kamu ini bukan anaknya dari bapak ini. Sebenarnya kamu bukan anaknya dari ibu ini. Dengan sengaja kita membatalkan, itu bisa terkena dengan hukum kufur. Kalau seandainya benar hadisnya bunyinya seperti itu, teman-teman ya. Tapi perkaranya kan ini berbeda ya. Orang-orang yang meragukan nasab dari para Habib Ba'alawi ini alasannya kuat. Yang pertama, jaraknya dengan Rasulullah ini terlampau jauh. 1400 tahun yang lalu. Bagaimana cara membuktikannya? Apakah cukup dengan pencatatan misalkan ya silsilah keturunan ya, atau mata rantai keturunan yang katanya nyampe kepada Rasulullah? Kan bisa saja melalui jalur A, jalur B. Ada yang berbohong, teman-teman ya, meskipun kita tidak menuduh, tapi kemungkinan seperti itu kan bisa terjadi. Makanya ada usulan dari beberapa orang, kiai atau masyarakat, coba dilakukan tes DNA sebagai pembuktian. Alasannya kenapa? Ya karena di antara mereka sering mengaku katanya menemukan peninggalan Rasulullah, ya bahkan ada yang meminum darah Rasulullah katanya. Kemudian katanya ada rambut dari Rasulullah, bahkan pernah dicium-cium oleh Habib Umar Al-Hafiz. Nah, itu kan salah satu media yang bisa digunakan untuk pengujian atau melakukan tes DNA. Kenapa nggak dilakukan ya? Maka wajar orang meragukan, teman-teman ya. Kecuali kita meragukan nasab orang yang jelas-jelas kita lihat dengan mata kita sendiri. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, ya. Tetangga kita, sahabat kita jelas tahu bahwa sahabat kita ini adalah anaknya bapak ini, anaknya dari ibu ini. Namun sengaja kita batalkan ya, kita membuat isu kebohongan kepada sahabat kita ini karena dasar kebencian pribadi misalkan. Lalu kita katakan kamu bukan anaknya bapak ini, kamu bukan anaknya ibu ini, atau sebaliknya kita katakan kepada bapak itu atau ibu itu, ini bukan anakmu. Maka ini jelas kita berbohong dan berdusta, teman-teman ya. Maka saya katakan ini beda perkara ya. Sepertinya aplikasi dari hadis Rasulullah SAW tersebut bukan seperti itu ya. Maka saya tegaskan di sini, kecuali orang yang meragukan nasab orang lain yang jelas-jelas kita ketahui, kita kenal. Nah sekarang para Habib Ba'alawi ini teman-teman, siapa yang bisa mengenal atau memastikan nasabnya tersambung sampai kepada Rasulullah SAW yang jaraknya 1400 tahun. Ini luar biasa teman-teman ya. Maka nggak tepat ya main kufur-kufurin, teman-teman, main kopar kafir ya, membawakan sebuah hadis yang maknanya sebenarnya bukan menjurus kepada itu. Apalagi ini hadisnya ditujukan kepada orang-orang yang meragukan nasab para Habib Ba'alawi. Ini nggak tepat teman-teman ya. Ini sangat-sangat tidak tepat teman-teman ya. Tapi boleh ya, kalian juga boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi inilah yang saya tangkap dari hadis yang beliau sebutkan tersebut. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi benar ya, jangan sekali-kali kalian terlalu mudah termakan oleh doktrin oknum Habib yang sekarang masih berseliweran dan masih mengendap dalam di otak-otak para muhibin yang sampai sekarang susah diajak sadar ya,
karena sudah terlalu lama mendapatkan doktrin berabad-abad, iya kan? Makanya kita harus terus suarakan kebenaran, ya. Waduh, luar biasa ya saudaraku. Jadi saudaraku, ini memang hal yang aneh. Ononum Habib itu sampai sekarang masih aja ada pengikutnya. Dia mengatakan bahwa Jawa ini milik Tarim. Wah, ini doktrin juga, doktrin. Kalian jangan mudah percaya ya. Kemudian dia mengatakan ya, tidak percaya Habib kafir. Nah, banyak juga yang percaya. Akhirnya Habib ini menjadi idola. Mereka takut semua melawan doktrin, takut kualat ya. Takut kualat apa? Ya, nggak usah takut sama sekali. Mereka itu mau membodohin kita, ya. Dia bukanlah representasi dari Islam. Jadi mengkritik Habib jangan langsung diartikan itu kita mengkritik Islam. Jauh lah, ya. Habib tidak mewakili Islam, ya apalagi perilakunya yang jauh dari keteladanan Rasulullah. Jauh, saudara. Nah, ini kita sampaikan lagi doktrin Habib ya juga luar biasa ini. Pembodohan juga ini ya. Kita sampaikan kepada Anda ya. Membantah salah satu dawir doktrin dari Habib juga. Ya, ini suara dari Gus Ubat Aminullah. Kalian sudah tahu tentunya dari Pondok Pesantren Unik Nusantara yang sekarang lagi semangat untuk mengkritisi doktrin-doktrin Habib Ba'alawi yang membodohi umat tuh. Apa isi doktrin yang sedang dilawan oleh Gus Ubed ini? Simak ya. Simak sampai akhir supaya Anda tidak salah paham. Ini nanti saya referensikan dengan kitab. Lebih kencang lagi saya bacanya nanti. Pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini, saudara. Untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, seorang wali min auliyaillah di kota Surabaya, kutub, presidennya kutub, rajanya kutub di zaman beliau. Anda tahu, beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen undang acara di kampung saya. Oh gitu ya. Nah, ya. Ini dawir juga, ini doktrin. Jelas ini doktrin. Saya sepakat dengan Gus Ubed Aminullah. Ini doktrin yang membodohi umat, ya. Katanya Habib membawa kedamaian, pret. Dari perilakunya aja bikin gaduh. Ada yang dakwir apem tetangga, apem jamaahnya, menghabisi nyawa jamaahnya, itu ada oknumnya yang kayak gitu tuh. Ya. Jadi mereka itu sama dengan kita, manusia biasa. Tidak ada yang istimewa. Ya, jangan lalu kalian muliakan, Anda kultuskan. Pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah sudah tertolak secara ilmiah. Jangan dikultuskan, jangan fanatik buta, jangan taklid buta kepada oknum-oknum Habib Ba'alawi. Allahu Akbar. Lagi semangat saudara. Terima kasih Garuda Sakti hadirnya ya. Bersemangat ya, bulan puasa ini. Ini kita sampaikan kebenaran ya, bukan memfitnah. Kenapa? Dasarnya ada ya. Dasarnya ada saudara. Kita lanjut. Ini dawir juga, ini doktrin. Perlu kita bantah. Dia menyampaikan begini. Adanya para habaib di Indonesia, di dunia, ini bentuk di mana Allah memberikan keamanan. Artinya keamanannya alam semesta ini diamanahkan kepada Habib. Kita nggak butuh habaib lah, kalau perlu dia dipulangin aja lah. Yang suka doktrin-doktrin menyesatkan itu, dipulangin aja ke tanah leluhurnya, yaitu Yaman sono, ya kan? Ngapain kalau di sini cuma membodohi, nggak ada manfaat, ya? Kalau mau mengedukasi, edukasi lah. Kalau mau jadi ustadz yang ngajari yang bener lah. Jangan buat doktrin-doktrin yang menyesatkan begitu. Ya kan? Kita silahin maksudnya. Maksudnya kita silahkan. Kalau Anda nggak kerasan di Nusantara karena banyak yang ngeritik, doktrin-doktrin Anda sudah nggak laku, nasab Anda, jualan nasab sudah nggak laku, silakan. Nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda mau pulang ke mana? Tanah leluhur Anda yang Anda banggakan itu, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjut. Alam semesta ini diamanahkan kepada
Itu kan, satu itu. Dan ini dibuktikan oleh salah satu Habib yang rajanya wali kutub yang ada di Surabaya. Percaya nggak? Prank mereka itu menggunakan wali kutub ya begitu. Nih, andai kata Habib ini menyampaikan kalau zuriyah Rasul atau ahlul bait yang suci, beliau adalah pemberi keamanan di muka bumi, betul. Saya tidak akan menyalahkan. Tapi kalau mengatakan bahwa habaib yang ada di Indonesia, di dunia ini menjadi pelantara Allah memberikan keamanan, salah fatal. Saya bantah. Sejak kapan istilah Habib di Indonesia di abad 19? Salawatnya mereka baca kok. Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul baitnya Rasul di situ at-tuhur. Ahlul baitil Mustafa tuhur. Ingat-ingat at-tuhur. Keluarga Nabi, ahlul bait Nabi yang terpilih dan yang suci. Loh, itu aja ada kalimat penguat. Yang suci di dalam kaidah nahunya ini ada idofah. Yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah zuriyah Rasul yang suci, ahlul bait Nabi yang terpilih yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan habaib Alawi yang ternyata terbukti secara saintifik berdasarkan kajian kitab nasab secara filolog dan tes DNA. Mereka bukanlah ahlul bait. Bukan memang ya. Bukan keturunan Rasulullah. Bukan zuriat Nabi. Apalagi ngaku cucu ya. Duh, istilah mereka udah banyak saudara. Ya, yang digunakan untuk mencangkokkan dan mendoktrin umat muslim yang menjadi muhibin itu. Ada yang ngaku cucu Nabi di dalam tubuh aneh. Ada cara suci Rasulullah, ngaku cucu, ngaku juriat, ngaku ahlul bait, pret. Bukan oknum-oknum Habib Alawi, bukan ahlul bait, bukan juriah Nabi, bukan juga cucu Nabi Muhammad SAW. Clear. Ini untuk menjaga kesucian nama suci dari Rasulullah SAW. Wah. Lagi semangat saudara hari ini ya. Semangat. Oke, lanjut. Nabi yang terpilih yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merasa dirinya paling suci bisa jadi sehingga mengatakan bahwa keamanan Allah ini telah dilimpahkan kepada para habaib. Maka kita harus bersyukur di Indonesia banyak para habaib. Mana tsunami tetap terjadi? Enggak betul. Ya. Enggak ada tuh Habib yang bisa membawa keselamatan. Enggak ada, itu doktrin. Ya. Membikin gaduh, iya. Ya kan? Parah nih, doktrin yang harus dilawan ini ya. Terima kasih anak jalanan, Mas Setia menemani kita. Aduh, mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita edukasi masyarakat nih. Biar nggak tambah banyak muhibin yang berseliweran di kanan kiri kita tuh ya. Mereka yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah kita lawan. Harus membuktikan dengan tes DNA, ya. Terima kasih, Rahmat, ya, salam Bang. Terima kasih. Masya Allah, ini kan saya benar-benar mendengar doktrin kayak gini nih, rasanya gimana ya. Saya jadi semangat untuk melawan gitu loh. Ini doktrin nih, membodohin generasi muda ini. Mereka itu pengen dimuliakan kok sampai membuat kebohongan, cerita-cerita palsu, nasab palsu. Ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Lanjut ya. Tsunami tetap terjadi. Demo-demo di mana-mana tetap terjadi. Justru yang mempelopori demo dari para habaib. Apakah itu bentuk keamanan di muka bumi? Kan begitu. Ini salah nalar. Kalau ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri, betul. Kita orang NU. Kita bermadhab Syafi'i. Karena itu dinarasikan dalam hadis Nabi. Ahlul bait Nabi yang suci, yang terpilih, itulah hum amanul ardi. Sebagai pemberi keamanan di muka bumi. Betul, bukan Habib. Kalau seperti itu penyampaiannya, berarti ini memang grand design. Habib ini tidak membawa keamanan. Dia malah membahayakan banyak sekali kearifan lokal bangsa kita. Kita itu bangsa yang sangat kaya dengan aneka budaya. Budaya yang sangat adiluhung. Ya, kita itu harus menjaga pluralitas, menjaga kemajemukan. Kita itu harus saling menghargai ya.
jelas bertoleransi, ya kan, beragama pun harus moderat. Ini demi menjaga keutuhan dan keamanan, bukan seperti mereka, oknum-oknum itu kurang ajar, yang membikin gaduh ya. Masya Allah, astagfirullah, gitu loh. Gimana gitu. Jadi mereka itulah yang sebenarnya berusaha mengadu domba, membenturkan kalangan muslim yang satu yang sudah terdoktrin dan kepada masyarakat muslim yang sudah cukup literasi, artinya sudah paham bahwa oknum Habib bukan keturunan Rasulullah. Nah ini, ya kan? Itu penyampaiannya berarti ini memang grand design. Mereka mengambil istilah habaib yang langsung diistimbatkan dengan duriah Nabi. Walaupun sampai dini hari masih jadi problem, kan kita nggak tahu. Jangan begitu menyampaikan ke umat. Sampaikan sesuai dengan narasi hadis. Sampaikan dengan sesuai makalah ulama. Wahai hadirin, begini sampai kita ajari nih. Yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah dzurriyyah Rasul, ahlul bait yang suci yang terpilih oleh Allah. Itu baru betul. Bukan dengan teriak habaib yang memberi keamanan, wasilah perantara keamanan dari Allah. Itu salah total. Itu namanya memelesetkan, ya, memelesetkan. Dari ahlul bait diplesetkan menjadi habib, menjadi habaib, ya, orang ngajar. Coba siapa yang mau membela, mau membenarkan kalimat itu? Kan begitu. Ketika mereka mengatakan kita adalah pembenci Habib ataupun dan lain sebagainya, yang jelas kita ini ingin meluruskan dari doktrin-doktrin narasi yang mereka sampaikan kepada umat yang sudah ratusan tahun. Betul. Bukti nyata, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, walaupun dzurriyyah Rasul sekalipun yang betul-betul dzurriyyah Rasul, ingat, nasab ini tidak bisa menjadi sandaran engkau selamat atau tidaknya di akhirat. Ini kan seakan-akan yang paling suci ini adalah habaib. Kemudian Allah memberikan amanah untuk menjadi amannya muka bumi ini adalah habaib. Ini narasi yang salah. Ya, itu harus dilawan, narasi yang salah. Jadi dia merasa paling mulia gitu, sehingga sampai ada yang oknum Habib berani mengatakan apa, kaki Habib yang Bahlul, kaki Habib yang Bahlul, coba telapak kakinya itu lebih mulia dari kepala kiai bersurban. Astagfirullah, merinding ya saya mendengar doktrin itu. Ya, siapa coba yang nggak marah mendengar doktrin seperti itu ya? Apalagi ketika dia bilang 70 kiai. Wah, ada yang bilang 700 itu. Bahkan dari oknum Habib ya. Ya Allah, 700 dibandingkan dengan satu Habib Bahlul katanya. Lebih mulia satu oknum Habib Bahlul daripada 70 bahkan 700 kiai alim. Nah, ini ya. Ini harus terus kita up, saudara, biar masyarakat yang belum dengar, belum tahu bahwa mereka itu penipu nasab, ini jadi tahu ya. Astagfirullah. Lanjut. Ingat, sekalipun itu betul ada dzurriyyah Rasul, gak bisa menyelamatkan nasab itu. Nih, bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Kalau menggunakan kalimat surat dengan bahasa Arab, suratul mu'minin. Nih, tajasin lagi. Ini mudah-mudah ilaih. Kalau suratnya dibuang, Al-Mu'minun. Menggunakan lafaz surat, suratul mu'minin. Idofat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Nanti kita buka syarahnya. Biar mereka nggak dawir-dawir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang artinya, ketika di hari kiamat ditiupkan trompetnya malaikat Israfil yang kedua kalinya, ketika dibangkitkan kembali, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka pada hari itu tidak ada urusan nasab itu, ya, wala yatasaalun, dan tidak saling bertanya, kamu nasabnya siapa, kamu nasabnya Nabi, oh bukan. Yauma idzin, ini kasih tahu, yauma idzin ini tanwinnya tanwin iwad. Mau
Mau pakai ilmu nahu, yaumaidin tanwin iwad, nah, gak usah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amal perbuatannya ketika di dunia ini berbobot, maka faulaika humul muflihun. Maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung, sekalipun bukan Habib, sekalipun bukan dzurriyyah Rasul. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sebaliknya, barang siapa ketika di muka bumi ini amal perbuatannya bobrok, ringan, tidak berbobot, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka dia telah menjadi orang yang rugi dengan sebab dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, dan dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya walaupun Habib. Artinya ukurannya adalah berbuat takwa atau tidak, sudah. Jangan ada dawir yang semuanya dinisbatkan kepada dzurriyyah Rasul. Dalam sarahnya kita buka, ya, yang dimaksud wala yatasaalun, bagaimana ketika di hari kiamat nanti dibangkitkan kembali tidak ada yang menanyakan urusan nasab itu. Aila yas'alu ba'duhum ba'dan, satu sama lainnya nggak saling bertanya. Seumpamanya, fala yaqulu lahu man anta min ay qabilatin wa nasabin anta wa nahu dzalika. Contoh begitu, andai kata saya dibangkitkan dalam kubur, ini ada Habib Ilyas bin Yahya, saya orang biasa begitu. Sampean dari kabilah mana? Nasabnya yang kepada Nabi apa tidak? Boro-boro, gak berlaku urusan nasab itu kalau sudah di hari akhir. Wa min ay qabilatin wa nasabin, kamu dari kelompok mana? Kan begitu, nggak ada urusan di akhirat. Wa nasabin, nggak ada urusan. Listighali kulli minhum bi nafsihi li shiddatil haul wa la yata'arafuna wa la yatasaaluna. Karena kondisi ketika dibangkitkan, boro-boro ingat masalah urusan nasab. Nanti yang bertanggung jawab penuh itu amal perbuatan kita. Tetap yang dipertanyakan oleh Allah, bagaimana ketakwaan amal perbuatanmu ketika di dunia. Ketika dibangkitkan, itu boro-boro kenal sama yang lain, sama anak sendiri aja orang tua bisa kenal. Kan begitu. Dijelaskan di sini, lam yata'arrafil walidu. Nanti dibaca, oh itu kan fi'il mudhari kemasukan lam, harusnya baca lam yata'arraf. Oh, ketika diusulkan di kalimat itu dibaca kasroh. Nahu lagi ini. Dan mereka baru-baru ngerti ilmu nahu tuh Pak, dari lam yata'arrafil walidu liwaladi. Gak kenal. Coba saya pengen tahu. Siapapun itu, mau dzurriyyah Rasul, maka betul wala taziru waziratun wizra ukhra. Urusan amal nanti di akhirat tanggung dewe-dewe. Jangan soal saya kan dzurriyyah Nabi, zatnya sampai kepada Rasulullah. Paling itu yang digunakan oleh mereka. Maka nggak masuk, salah total ketika mereka mengatakan bahwa Allah menitipkan keamanan di muka bumi ini melalui para habaib di Indonesia atau di dunia. Salah total, batil itu. Ini bahaya, karena kalau sampai ke umat, apalagi umatnya ini tidak mengerti agama yang polos, percaya saja. Ada juga yang komentar, para habaib itu nggak minta dihormati, tapi umat sendiri yang menghormati. Bohong. Kalau memang nggak minta dihormati, kenapa ada dawir-dawir seperti itu? Banyak kita deh video-videonya. Bahkan ada Habib ngomong, kalau ke saya jangan manggil Pak, panggil Sayyid, panggil Maulana, panggil Imam. Karena aneh mulia daripada ente. Tapi sorry, karena saya bukan aneh dan ente. Saya adalah aing dan sia. Masya Allah, Masya Allah. Wes, jangan khawatir. Semakin orang itu istilahnya mengkantar membela, tetap kita bongkar dawir-dawir mereka. Banyak sudah kita kantongi. Dawir-dawir mereka yang mendoktrin umat, yang perlu diluruskan. Perlu kita luruskan. Ingat, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fattakiri. Jadi yang menjadi keamanan muka bumi ini adalah Ahlul Bait yang suci. Andai kata habaib ini memang nyambung nasabnya kepada Rasulullah,
tapi hanya pegawaiannya itu mabuk, narkoba, maksiat, tidak masuk menjadi hum amalul ardi fatakiri. Catat. Sepak oleh kanjeng Nabi, ditempeleng oleh kanjeng Nabi. Mereka kata kanjeng Nabi, ya apa ini kok? Gowo-gowo jenengku, kata Nabi. Gak izin tah, gak bahaya tah. Begitu, ini kita lawan. Karena mereka ini mendoktrinnya seperti itu. Coba kalau disampaikan oleh Habib tersebut, yang menjadi keamanan di muka bumi adalah ahlul bait dzurriyyah Nabi yang suci, itu betul. Ini kan enggak, mereka mencondongkan, memunculkan ke publik bahwa habaib klan mereka dari Ba'alawi yang menjadi keamanan di bumi. Nah ini ya, istighfar ini maksudnya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Sudah saudaraku, video kita pagi hari ini, pagi, siang ya. Oke saudaraku, terima kasih sudah menyimak kita. Mohon maaf segala kekurangan, ini adalah live streaming. Barangkali ada kalimat yang salah, kata-kata yang salah ya. Mungkin kalau saya terlalu semangat, terlalu kilaf. Ya mohon dimaafin ya. Habib dimanapun Anda berada, saya katakan Anda Anda itu tidak saya benci, saya tidak membenci Anda ya. Saya hanya ingin mengingatkan ya supaya Anda enggak terus-terusan sombong di muka bumi ini. Merasa keturunan Rasulullah tetapi enggak terbukti. Kalau Anda masih mengaku sebagai keturunan Rasulullah, silakan tunjukkan hasil tes DNA antum ya. I love you Habib di seluruh dunia. Ya udah itu aja saudaraku. Kita jaga persatuan ya. Kita jaga persatuan, persaudaraan, kerukunan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!